Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran IPS bersama saya, Bu Siti Maria. Materi pokok pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas secara singkat tentang 10 negara-negara yang ada di ASEAN. Marilah kita lanjut pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini yang masih berhubungan dengan ASEAN. Di sini kita akan membahas tentang pengertian faktor pendorong dan faktor penghambat interaksi antara negara-negara ASEAN. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi inti, sebagaimana biasa, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pembelajaran ini, diharapkan kepada anak-anak dapat mendeskripsikan pengertian kerjasama antara negara-negara secara tepat. 2. Melalui pembelajaran ini, diharapkan kepada anak-anak dapat mendeskripsikan sebab terjadinya kerjasama antara negara-negara secara tepat. 3. Melalui pembelajaran ini, diharapkan kepada anak-anak dapat mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi terjadinya kerjasama antara negara-negara ASEAN. Nah, untuk itu kita langsung masuk pada pembahasan materi inti. Marilah anak-anak simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Bab 1. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada materi ini kita akan membahas bagian B, karena bagian A kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan pengertian interaksi kerjasama antara negara-negara secara tepat. 2. Mendeskripsikan penyebab terjadinya interaksi kerjasama antara negara-negara secara tepat. 3. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi kerjasama antara negara-negara ASEAN. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Ya, langsung 1. Pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. A. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah upaya menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Tujuan kerjasama ASEAN antara lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. B. Faktor pendorong. Setidaknya ada 2 faktor pendorong terbentuknya kerjasama. Antara lain, 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antara negara.
Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Kemudian, perbedaan sumber daya alam negara-negara dengan sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura karena Singapura memiliki hasil pertanian yang kurang. Kemudian, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama tujuannya untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. C. Faktor penghambat. Jika ada faktor pendorong, pasti ada faktor penghambat. Faktor penghambat terjadinya interaksi antara negara adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan ideologi. Ideologi merupakan dasar pokok pandangan suatu negara. Setiap ideologi memiliki cara pandang yang berbeda. Ideologi mempengaruhi kebijakan di negara tersebut. Misalnya Indonesia memiliki ideologi Pancasila, kemudian negara lain ada yang menganut ideologi komunis atau Islam. Nah, jika terjadi perbedaan prinsip atau pandangan, maka akan menghambat kerjasama antara negara. 2. Konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga menghambat kerjasama. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara menerapkan kebijakan bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampak kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan antara negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. 4. Perbedaan kepentingan. Urusan dalam negeri suatu negara merupakan hak pribadi negara tersebut. Setiap negara memiliki kepentingan pada masa depannya. Kepentingan masing-masing negara tentunya berbeda-beda. Kepentingan tersebut bisa saja bertolak belakang maupun bersinergi. Perbedaan kepentingan itulah yang menghambat kerjasama. Itulah pembahasan materi kita pada pertemuan ini. Anak-anak silakan menjawab soal berikut ini. 1. Jelaskan pengertian interaksi antara negara ASEAN. 2. Apa tujuan kerjasama antara negara ASEAN? 3. Sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antara negara ASEAN. Nah, itulah pembahasan materi pada pertemuan ini. Kita lanjut pada video pertemuan berikutnya dengan judul materi bentuk-bentuk interaksi antara negara-negara
di ASEAN.